warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya semuanya sehat semua? Sehat ya, halo. Bentar, halo, masih dengar suara Bapak? Masih, Dengar, Pak. Pak. Dengar, Pak. Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat, baik sehat jasmani, sehat pikiran, terutama di sekolah ini, masa sekolah memang sehat pemikiran kalian untuk bisa mempelajari beberapa hal ya, tentang pengetahuan, tentang logika, berpikir ilmiah dan sebagainya ya. Oke, pada kesempatan kali ini awal-awal kita ini dulu berdoa. Ini ketua kelasnya siapa, Nak? Ketua kelas? Saya Pak, Amedeo Pak. Ambil. Ya Pak. Oke, Amidio, silakan dipimpin berdoa dulu. Oke Pak. Baiklah guru pembimbing serta rekan-rekan, sebelum kita melaksanakan pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar pelajaran yang kita dapat pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Amidio. Oke Pak. Ya, Pak. Selanjutnya kita ke absen ya. Silakan dihidupkan kamera bagi yang Bapak panggil ya. Oke. Dari abjad A dulu ya. Jadi Aditya Amidio, hadir. Oh, Amidio mana Amidio? Hadir Pak. Hadir, Pak. Agung belum nampak, Alfa. Terus Anastasia Aulia. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Terus Chelsea. Hadir, Pak. Cewek kan Chelsea ya? Iya, Pak. Terus Denis Desinta. Hadir, Pak. Iya, itu kan kamarnya. Devi Diva. Hadir, Pak. Yuk, tunjukkan. Hadir, Pak. Tanya mana? Oke. Terus, ada dua nih. Yang Diva pakai V. Dia. Mana Div? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, Gary. Ini kan kameranya. Hadir, Pak. Oke, Gary, oke. Diva ini mana? Diva dia mana? Oke. Terus Hana Ica. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ica, Hana-Hananya mana tuh? Buka kamera. Masih kelihatan separuh itu. Ya. Oke. Terus Indah Leoni. Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, Leoni hadir. Indah Pak. mana? Kenapa Indah? Bukan, Pak. Saya Hadiah Nelvi hadir, Pak. Oh, Hadian. Mana? Buka kamera. Tuh. Terus Indah. Hadir, Pak. Mana Indah? Buka kamera.
Loh, nggak ada. Oh iya, oke. Terus Lisma Ajis, M Ajis. Hadir, Pak. Oh, maaf, bukan Lisma, Liska ya. Buka kamera nak. Nggak ada. Mariam, oke Liska. Hadir, Pak. Oke. Melisa. Oke. Hadir, Pak. Ya, ya Melisa. Muhammad Aldo. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Aldo, Muhammad Irfan. Hadir, Pak. Aduh, berbangun. Hadir, Pak. Hadir. Ayo. Terus Muhammad Reza. Hadir, Pak. Nabila. Hadir. Ayo, buka kameranya. Hidung belum nampak, nak. Agak ke bawah. Oke. Udah, Pak. Rizky, Nabila. Hadir, Pak. Terus Nur Aini, Nurul Hasanah. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, buka kamera. Oke. Terus Peter. Hadir, Pak. Peter Rahmi. Hadir, Pak. Terus Reina Ria. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Rizky nggak ada. Oh. Terus Sylvester. Hadir, Pak. Sinta. Suwanto. Hadir, Pak. Oh, kok sih kerja Sinta ya. Sama Yuwanto. Ada yang belum dipanggil? Yang sudah lewat? Magis hadir. Yang Magis, Agis. Pak. Buka kamera. Ya, Pak. Rambutnya Agis. Kadang dipangkas ya rambutnya ya. Ada lagi yang belum dipanggil? Ada. Oke, kita Oke, pada pagi ini udah ada pengembangan 33 ya, ada semua. Ada beberapa juga bajunya tidak sesuai dengan konstitusi, harusnya baju batik ya. Oke. Untuk yang akan datang lebih mempersiapkan diri, artinya baju itu mempengaruhi kalian untuk belajar juga ya. Artinya ketika pakai baju ini, ya saya siap menerima informasi, menerima pengarahan dari guru. Oke, anak-anakku, sekarang tugas kerangka ya. Oke, adakah yang sudah selesai? Angkat tangan sudah selesai secara virtual. Silakan angkat tangan. Oke, good. Maria, oke, Marian, Bapak Ibu, Bapak Kim, terus Gary, Ria, terus Melisa, terus Melisa, Hadian, terus
Anastasia, Nurul Hasana, terus Yuwanto, sampai 10 nih. Oke, pertama dulu, nanti yang belakang yang sudah ya, Bapak pun sama masih bikin. Oke. Nah, mungkin dulu ya, 9 dulu ya. Oke, dari mulai yang pertama, yang ke tangan pertama yaitu Mariam ya. Silakan Mariam, coba buka kameranya, tunjukkan hasil karyanya. Ya, sebentar ya, Kak. Coba yang kedua Gary, buka kameranya. Punya saya nggak besar, Kak. Jadi harus ini. Oke, nggak apa, kamera belakang aja nggak apa. Gary, yuk buka kameranya. Bentar, Pak. Hadian juga buka kameranya. Liska, Oke, Pak. Yowanto, Nurul Hasana, nah, jadi biar ya, terus Melisa, Ria Alda, sama Anastasia. Oke, buka kameranya semua yang Bapak sebutkan tadi. Oke. Oke, nah ini terima kasih sudah menunjukkan kameranya, masih nunggu yang belum. Oke, dari mulai Meriam, silakan Meriam, bisa dijelaskan apa yang kamu buat? Boleh. Kubus ada? Ini kubus. Terus? Kubus yang saya buat terbuat dari pipa. Ini sengaja nggak saya cat biar terlihat kerangka kotornya gitu, Pak. Kayak mentahnya. Nah itu Kubus ya. dan baloknya Panjang tusuknya? Panjang rusuknya sekitar 20 cm. 20 cm. Terus sudah diukur ya pakai penggaris ya. Terus? Gimana, Pak? Sudah diukur pakai penggaris? Iya, Pak. Ini sebelumnya kan diukur pakai penggaris biar sama sisinya. Karena kubus harus sama rusuknya. Ya. Oke, terus bangun berikutnya apa, Meriam? Ini balok. Kalau misalnya untuk panjang tingginya ini 25 cm. Lalu untuk di bawahnya ini sekitar 10 cm. Jadi untuk balok ukurannya berapa? Panjang lebar tinggi? Panjangnya sekitar kayak gini aja kali ya. Ini panjangnya sekitar 25, lebarnya sekitar 10 dan tingginya sekitar 15. Ini terbesar nih yang dibuat ini. Oke, terus habis itu prisma. Prismanya saya buat pakai tusuk sate karena nggak bisa pakai pipa. Oke, nggak apa-apa. Prisma apa itu? Ini prisma segitiga, Pak. Prisma segitiga ukurannya yang sebagai alas. Untuk ukuran di sininya itu sekitar 5, lalu di sininya itu sekitar 10, panjangnya 10. Ya, untuk segitiganya 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 kali 3. Dan untuk panjang tingginya itu 10 cm. Terus untuk limasnya? Untuk limasnya saya buat ini 7,5 cm untuk ininya, panjang yang segitiganya. Lalu untuk kotaknya sekitar alasnya 5. Segi berapa? Segi 4. Segi 4. Terus alasnya berapa? Alasnya ini 5 cm, Pak. Oke, 5 cm. Terus rusuk ini miringnya? Yang ini 7,5 cm. 7,5 ya, 7,5. Oke, terima kasih Meriam. Sekarang kita ke Gary. Silakan Gary. Oke, Pak. Di sini saya membuat 4 kerangka bangun ruang. Yang pertama itu ada balok. Balok yang saya buat terbuat dari stick.
di mana saya mengukur sticknya memiliki panjang 12 cm. Jadi karena rusuk itu sama panjangnya semua, Kubus jadi semua. semuanya 12. panjangnya 12. Oke, kubusnya 12 ya panjang kubusnya ya. Oke. Yang lanjut. kedua itu ada prisma segi 5. Oke, yang panjang alasnya karena terbuat dari stick juga, panjangnya juga sama, jadi 12 cm. Sedangkan tingginya saya buat dari dari tusuk sate. Baik. Saya mengukur panjangnya 18 cm. 18, oke. Yang ketiga yaitu ada 5 segi 4. Alasnya juga saya membuatnya dari stick. 12, oke. Jadi panjangnya 12 cm. Tingginya yang rusuk tegak itu namanya ya. Ya, rusuk yang berdirinya itu tegaknya saya buat dari tusuk sate juga, panjangnya juga sama 18. Sedangkan yang terakhir yaitu kerangka balok, membuat alasnya juga saya dari stick. Maksudnya itu yang nih. Ya, panjang lebar tinggi berapa? Panjangnya berapa? Panjangnya dari tusuk sate 18. Juga 18, lebarnya 12, tingginya juga 12. Oke, terima kasih Gary. Lanjut ke Hadian. Mana sebentar. Melisa, sorry. Sesuai urutan ini ya Bapak baca ya. Melisa, apakah sudah siap? Sudah, Pak. Oke, yuk. Jadi di sini saya membuat kerangka dari menggunakan tusuk sate. Yang pertama yang saya buat yaitu prisma segitiga. Ukuran sisi segitiganya yaitu 5 cm. Baru tingginya masing-masing yaitu 13 cm. Selanjutnya saya membuat berapa? 13 limas. Ya? Terus? Ya. Selanjutnya saya membuat limas, ukuran panjang sisi-sisi segitiganya 13 cm, sedangkan sisi perseginya masing-masing mempunyai panjang sekitar 12 cm. Oh, yang alasnya 12 ya. Terus ya, rusuk miringnya berapa? 13, Pak. Oke, baik. Selanjutnya saya membuat balok. Oh, balok, oke. Panjang, lebar, tinggi? Saya tinggi sekitar 13. Terus? Baru lebarnya 10. Baru panjangnya sekitar 12 cm. Oh, gini aja. Berarti ini kan panjang lebar tinggi, kebiasaan kan panjang lebar tinggi itu yang terpanjang dulu ya. Yang terpanjang kan 13 nih. Ya enggak ya? Enggak apa-apa ya. Jadi 13. Terus lebarnya berapa? 10 baru tingginya 12 ya ada? Ya. Oke. Langsung kubusnya? Selanjutnya saya membuat kubus dengan masing-masing panjang sisi yaitu 12 cm. Oke, baik. Nah, good. Selanjutnya saya membuat prisma segi 5. Oh, tadi ada prisma segitiga ya? Iya, Pak. Oh, buat prisma segi 5 juga. Oke, baik. Terus berapa itu? Saya membuat masing-masing panjang sisinya yaitu 5 cm. 5 cm, terus tingginya? 5 juga, Pak. Oh, dibuat ini ya, prisma unik ya. Nah, semuanya 5. Oke. Termasuk tingginya semuanya 5. Oke. Bahkan kelihatan seperti ini ya, bisa jadi bola itu ya. Oke. Oke, terima kasih Melisa. Next, Hadian. Ya, Pak. Sama. Silakan Hadian. Oke, Pak. Ini, Pak. Oke, saya membuat 4 kerangka bangun ruang. Yang pertama itu ada kubus. Kubus saya buat dari pipet dengan panjang 15 cm setiap tusuknya. Karena semuanya sama, jadi semuanya 15 cm. Terus? Yang kedua, habis itu saya ada 5 segi 4. Setiap sisi bawah, sisi segi 4-nya ini saya buat 13 cm, sisi tegaknya saya buat 15 cm. Oh, sisi
tusuk miringnya ya. Nah, tusuk miringnya adalah 15 ya. Lanjut. Ya, 15 sisi tegaknya, Pak. Ya, lanjut. Selanjutnya saya ada balok. Panjangnya saya buat 15 cm, lebarnya 8 cm, dan tingginya 10 cm. Oke, baik. Itu direkat pakai apa itu? Apa, Pak? Perekatnya pakai apa? Titik sudutnya pakai apa itu? Itu pertamanya saya lem pakai lem tembak, baru saya tutup pakai plastisin. Oke, baik. Lanjut, next. Siapa ini? Anastasia, silakan Anastasia. Iya Pak, yang pertama Tadi saya hadiah buat Prisma kubus. sudah ya, Prisma? Belum Prisma, Pak, baru 5. Oh, alah. Ya, oke, sebentar. Hadiah masih kecil Prisma. Kirain sudah tadi. Oke. Ya, Prisma berapa tuh? Prisma saya buat prisma segi 6. Setiap sisi pendeknya yang kayak gini nih saya buat 8 cm. Setiap sisi tegaknya itu saya buat 15 cm. Yes, tingginya 15 cm. Oke. Good ya. Oh, gimana? Menggunakan pipet juga ya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Adian. Next, Anastasia. Jadi saya membuat kubus, balok, limes, dan prisma dari tusuk sate. Yang pertama ada kubus. Kubusnya semuanya saya buat 15 cm panjang sisinya. Lalu yang kedua ada balok. Ini baloknya saya buat ukurannya panjangnya 18 cm. Lalu lebarnya 10 cm dan tingginya 12 cm, Pak. Terus lalu yang ketiga saya membuat 5 segi 4 karena menurut saya 5 segi 4 ini akan sangat berguna buat belajar matematika tentang bangun ruang karena bakal banyak muncul di soal, Pak. Jadi saya buat alasnya 10 cm. Alas 10. Alasnya semuanya sama panjangnya 10 cm dan sisi tegaknya saya buat 20 cm. Dan yang terakhir saya membuat prisma segitiga dengan tujuan yang sama juga karena sebenarnya saya cukup kesulitan membayangkan bentuk prisma segitiga sedangkan di soal itu benar-benar banyak soal tentang prisma segitiga. Akhirnya saya memutuskan untuk membuat prisma segitiga dengan panjang sisi alasnya 8 cm dan juga tingginya 18 cm, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Nurul Hasanah. Jadi saya Pak membuat 4 bangun ruang. Yang pertama itu ada kubus. Masing-masing kubus ini memiliki panjangnya 12 cm. Yang kedua ada balok. Saya buat dari tusuk sate dan direkatkan oleh plastisin. Panjangnya ada 20 cm. Tingginya 12. Lebarnya 8. Selanjutnya ada prisma segi 5. Itu berarti panjang 12, lebar 12, tinggi 8 gitu ya. Coba kamu ngeletakkan gimana coba? Panjangnya berapa tadi? Ini panjangnya 20. Oh, 20. Baru tuh tingginya 12. Lebarnya 8. Terus. Selanjutnya ada 5. Alas bawah dan atasnya ini 15. Tingginya 20. 5 segi berapa? 5. Oke, 5 segi 5. 5 segi 5. Alasnya berapa? Maaf Pak, ini prisma segi 5. Maaf Pak. Prisma, oke. Prisma segi 5. Ya, alasnya 15, tingginya 20. Next, limasnya. Baru selanjutnya
5 segi 4. Yang bawahnya ini alasnya 18. Tingginya 15. Alas bawahnya 18. Miringnya 15 ya, betul? Ya. Oke, next Yuando. Kasih. Silakan buka kameranya. Bentar ya Pak. Ya Pak, jadi di sini saya buat kerangka kubus dari sumpit. Ukuran rusuknya itu masing-masing 20 cm sama semua. Oke, 20. Oke. Lalu yang baloknya dua saya buat kerangka balok dari dari stick. Dari stick es krim. Itu ukuran panjangnya 20. Lalu ukuran lebarnya 10 cm dan ukuran tingginya 12 cm. Baru selanjutnya, bentar Pak. Selanjutnya saya buat ini Pak, prisma segitiga. Prisma segitiga itu sisi segitiganya saya buat 10 cm, lalu tingginya 20 cm. Tingginya 20. Ada lagi? Baru yang terakhir 5 segi 4. Ini Pak. Saya buat sisi alasnya tuh perseginya tuh semua 20 cm. Sama sisi miringnya juga, rusuk miringnya 20 cm juga. Oh, 20 juga. Oke, dibuat dari Iya. apa? Apa Pak? Dibuat dari apa ya, Bro? Bahannya? Dibuat dari sumpit. Sumpit. Iya. Oke. Baik, terima kasih Yuando. Ada lagi yang Bapak sebutkan tadi? Tidak ada? Nah, coba Bapak dulu ke Bapak data dulu ya. Ini biar di Oke. Tadi yang ada Anastasia, huruf A tadi apa? Anastasia ya. Oke. Ada 4. Terus siapa lagi? Anastasia yang huruf A. Enggak ada. Anastasia kita dari yang paling atas. Gary. Terus Hadian. Oke. Terus satu lagi. Siapa nak? Meriam. Oke, Meriam Farhana. Terus Melisa. Oke. Oke, siapa lagi tadi? Muhammad Aldo kok Muhammad Aldo sih? Hadian, Anastasia, Nurul. Oke. Terus Yuando. Oke, ada lagi yang lain yang sudah buat yang belum Bapak catat? Nggak ada ya? Oke. Silakan turunkan ininya, tangannya. Lower hand, turunkan semuanya. Oke, turunkan. Oke.
Oke, nah tujuan pembelajaran kali ini kita akan mencoba menghitung ya, menghitung volume, luas permukaan, dan mungkin jarak titik ke titik ya. Oke, pertama Bapak mencoba, wah ini dari punyanya Maryam nih ya. Oke, Maryam Farhana. Pak Alvin dulu. Iya, Pak. Silakan. Maryam Farhana bisa ditunjukkan lagi, biar Bapak support lagi ya untuk Maryam Farhana. Bangun ruang yang mana, Pak? Dan mulai kubus dulu. Oh ini karena besar itu tadi ya. Oke. Iya. Dengan rusuknya tadi 12 cm ya, betul ya? Kok 12? 20 cm. Wah itu, nah lo. Oke. Pertanyaannya sekarang kira-kira berapa volumenya, Maryam? Halo Maryam, berapa volumenya? Masih mute. Maaf, Pak, saya pikir udah itu. Ya. Rumus volume dari kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi. Jadi, kalau misalnya dalam sentimeter, berarti 20 cm kali 20 cm kali 20 cm. Berarti sekitar 8.000. 8.000. Nah, jadi 8 meter ya, Pak? Ya, betul. 8 cm kubik, berarti kita bandingkan aja. Air botol yang sedang itu kan 750 ml ya, Nak ya. Betul? Ada kantong air yang besar itu kan 1,5 liter. Pernah melihat yang ada di ini botol besar? Kan 1,5 liter. Nah, pertanyaannya, punyanya Maryam itu kalau dijadikan dalam liter berapa itu? Ada yang tahu? Berapa, Nak? Angkat tangan coba. 8 ya, Pak? 8. Good. Oh, Madam sendiri yang jawab. Jadi 8 liter. Ya. Sehingga kalaupun yang tadi itu misalkan mau diisi semen atau mau diisi pasir, maka di situ kan atau diisi air lah, itu dibuat akuarium misalkan ya Maryam ya, maka membutuhkan air 8 liter gitu. Jadi kalaupun setara dengan botol air minum yang gede itu kan 1,5 tuh. 1,5 butuh berapa itu? Butuh 5 ya? 5 butuh 6 lah. Ya, jadi butuh 6. Jadi 1,5 kali 6 berapa? Berapa, Nak? 1,5 kali 6. 9, Pak. 9. Nah, jadi yang mengisi akuarium itu diisi, itu pasti isinya adalah 9 kali botol aqua itu. Nah, gitu loh. Sehingga dalam keseharian akan tahu kita, berarti ini butuhnya sekitar itu gitu ya. Untuk menghitungnya. Jadi bisa tahu, ini 8 liter nih. Nah, coba bayangkan kita itu kayaknya 7 liter sehari ya untuk minum. Berapa tuh? Berapa liter kita harus minum sehari itu? Tergantung dari badan kita ya. Semakin gemuk badannya, otomatis butuh minumnya yang lebih banyak lagi. Oke. Good, terima kasih Maryam. Sekarang ke Gary. Ya. Gary silakan tunjukkan yang balok sekarang. Balok. Pak. Silakan Bapak spotlight dulu. Ya, silakan Gary. Nah, ini balok. Kira-kira berapa volumenya itu, Gary? Ya, Pak. Sabar, Pak. Rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, Pak. Ya. Tadi yang panjangnya ini ada 8. Dengar suara saya, Pak? Ya, dengar. Panjangnya 18. Terus lebarnya 12, tingginya 12 kan. Berapa volumenya? Yo, Gary.
Volumenya itu 2592, Pak. 2592. 592. Kamu Iya. tahu dari mana? Kan volumenya panjang kali lebar kali tinggi, Pak. Itu benar ya 18 cm ya? Kok agak Iya, jauh Pak. gitu? Karena Coba dari tunjukkan tanganmu. ini saya ada penggaris, Pak. Oh, itu betul ya? Iya, 18 Pak. ya? Iya. Oke. Oh ya, oke, 18 ya. Lebar. Jadi berapa jadinya? Panjang kali 2000. lebar. Iya, panjang kali lebar kali tinggi 18 kali 12 kali 12 yaitu 2592, Pak. Oke, baik. Good. Itu untuk volume ya. Sekarang terima kasih Gary, Bapak ini untuk spotnya. Sekarang ke siapa nih? Hadian. Bapak ikuti dari sini ya. Hadian, silakan Hadian. Kan tunjukkan yang limas. Limas. Ya, tunggu. Nah, Bapak spotlight gambarnya. Oke. Nah, untuk limas ini, limas apa itu? Limas segi 4 ya? Oke, baik. Berapa volumenya Hadian? Nah, kayak mana tuh? Volumenya, rumusnya dari rumus dulu ya Pak, saya hitung juga. Ya, betul. Volumenya itu 1/3 kali luas alas kali tinggi, ya kan? Yes. Terus 1/3 luas alasnya kan segi 4, jadi luasnya sisi kali sisi. Sisinya tadi kan 12. 12 kali 12, 144 ya kan, 12 kali 12. Nah, tingginya itu dari Pitagoras ya Pak carinya? Nah, betul. Tapi boleh juga dihitung tinggi, betul-betul. Coba. Tahu kan tingginya? Coba ukur. Praktekkan ukurnya biar kawan yang lain lihat, Nah. Sabar Pak. Mana ya penggaris saya? Awas ya, gambarnya jangan diarahkan ke subjek yang kurang berkenan ya. Ukurnya dari bawah gini ya Pak? Bapak nggak lihat itu, coba agak ke atas. Nah, ayo. Untuk mengukur gimana tingginya Pak ukurnya? Dari puncaknya persis ke tengah-tengah alas. Ya berarti diginiin ya Pak? Ya, oke, coba. Gimana tuh? Puncaknya mana puncaknya? Puncaknya ini nih. Terus ke tengah-tengah alas, tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya? Kan ada segi 4 tuh. 14. Kan alasnya segi 4 tuh, tengah-tengahnya coba dibikin. Coba misalkan Bapak tunjukkan pakai ini ya. Untuk membantu. Bentar, ini. Dihitung tegak, dihitung tegak. Berapa tuh tingginya? Itu betul gitu. Persis ke tengah-tengahnya. Berapa ini ya? 15-an Pak. Oh, 15. Oke, anggaplah 15 ya, biar gampang hitungnya ya. Oke. Ya, jadi kan tingginya 15. Terus 144 kali 15, 0, 2, 20, 22, 5, 7, 4, 4, 1, 0, 6, 7, 1, 1, 2, 1/3, 144 kali 15, kalau nggak salah itu 2000. Dengan 3. 15 coret dengan 3. 15 dibagi bisa ya Pak. Terus 5. Terus 144 kali 5, 0, 2, 22, 720. Yes. Jadi volumenya adalah 720. Oke ya. Bapak, terima kasih ya. Jadi Bapak ini kan lagi. Terima kasih Pak. Nah, Bapak share dulu cara ngitungnya. Mana tadi? Ini dia. Jadi ingat tadi kan dia alasnya berupa segi 4 ini tadi ya. Ini yang sering terjadi kesalahan ketika menghitung tinggi ya. Menghitung tinggi. Nah, tinggi ini dari mulai puncak ini persis tengah-tengahnya. Nah, itu ya. Tadi diukur tingginya berapa tadi
15 ya? Ya, Hadian? 15 Pak, kurang 15. Itu kurang lebih 15 Pak. kurang lebih 15 ya gitu ya. Alasnya tadi berapa? 12 ya? Betul? Iya, 12. Oke, nah secara Pitagoras kita maaf, volume dulu kan sepertiga luas alas kali tinggi ya, betul? Jadi sepertiga luas alasnya tadi kan 12 kali 12 ya, kali tingginya 15. Coret-coret ya, coret itu artinya bagi ya, 12 bagi 3 habis. Jadi berapa nih? Oh, maaf, yang ini tadi yang dihilangkan ya, jadi 3, 5, jadi 144 kali 5 berapa tadi? 720 cm kubik. Nah ini kalau secara ngitung ya, kadang di soal ini kan dia matematika itu ngitung persisnya ya, seperti apa persisnya. Ini rusuk tegaknya berapa tadi Hadian? 15. 15. Rusuk tegaknya di sini 15. Tingginya juga 15 ya. Nah, kita coba Iya, cek. tingginya kalau di 15 Pak tadi, kalau diukur. Tapi kalau pakai Pitagoras belum dicoba. Yes. Jadi misalkan Bapak kasih nama A, B, C, D, yang ini T ya. Tinggi itu TO. Tinggi itu. Wah, ini kurang tebal, Bapak tebelin ya. TO. Nampak nak di tempat kalian? Nah, TO nampak, ini Pak adalah akar dari, ada yang tahu? Yuk, TB kuadrat tambah TB kuadrat tambah no bukan tambah dikurang karena dia Bapak bikin gini ya, Bapak ambil ini biar AOT ya, Bapak bikin ini ya, berarti ini kan 15, yang ini berapa AO? 6. Ayo hati-hati, ada yang tahu? Kan dia setengahnya Pak. Iya, setengah dari 12, 6, bukan ya Pak? Dia 12 berapa? Enggak Pak. AC-nya berapa? Enggak Pak, dia 6 setengah akar dari 2 Pak. Yes, tuh suara tuh. 6 akar 2. 6 akar 2. Tuh, Jerry. Ya. Jerry, betul. 6 akar 2. Ya, dijelasin Jerry, kok bisa 6 akar 2 dari mana? Oh, sorry. AC 12 kalau AO-nya 6 akar 2 ya. Nah, iya Pak. AC-nya 12 akar 2, betul ya? Ya, jelaskan Jerry, gimana caranya? Yuk. Kalau AC itu kan merupakan diagonal bidang. Nah, jadi kalau kita tarik garis itu membentuk segitiga siku-siku. Betul. Jadi untuk mencari AC itu akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, kita anggap saja itu panjangnya itu A, panjang rusuknya A. Jadi kita akarin. Jadi A kuadrat ditambah A kuadrat itu akar ya Pak, di dalam akar. Betul. Jadi nanti hasilnya AC itu panjangnya itu A akar 2. Yes. Jadi setiap yang diketahui rusuknya misalnya 12, jadi tinggal diganti aja dengan A diganti dengan A. Jadi 12 akar 2 itu AC. Jadi AO itu bagi 2-nya. Jadi 6 akar 2. Good. Paham ya yang lain? Paham ya? Jadi ini paham Pak. Jadi AC itu 12 kuadrat tambah 12 kuadrat. Jadi ini kan sama saja 2 kali 12 kuadrat ya, daripada kita ngitungnya jauh-jauh. 12 kuadrat diakali jadi 12 akar 2. Nah, selesai gitu. Ya, bisa kalian hitung 144 tambah 144 berarti 288, habis itu keluarin lagi. Jadi 2 kali 144. Ya enggak? 144 akarnya 12. Paham ya? Sehingga tadi Gary langsung memutuskan, wah ini langsung A akar 2 aja lah. Nah, mau rusuknya berapa? 12 akar 2. 16 akar 2. Paham ya? Oke. Sekarang TO ini kan sudah tahu 6 akar 2 ya. Berarti TO sama dengan berapa? Ada yang tahu? Angkat tangan yang tahu? Angkat tangan dulu biar Bapak tunjuk. Ya, Hadian silakan. TO sama dengan AT kuadrat. Langsung ya, AT kuadrat berarti kan 15 kuadrat terus? Ya, dikurang akar 6
6 akar 2 kuadrat. 2 kuadrat, oke. Good. Jadi 115 kuadrat berapa? 225. 225 kurangi 6 kuadrat. 36 kali 2. Ya. Oke. Jadi Ya. berapa? Akar 225 dikurangi 72 ya. Nah, berapa tuh? 100 akar 153, Pak. Nah, 153. 53. Nah, kita tengok akar 153 ini berapa sih? Nah, kita coba ya. S Q R T 153 ya. Betul ya? Sekarang, oh ternyata dia itu kalau secara ukuran itu 12,3. Nah, hati-hati. 12,3. Tadi Hadian ngukurnya berapa? Kurang lebih 15, Pak. Kurang lebih 15. Ah, mungkin ada kesalahan hitung di situ ya. Bisa jadi kan ya enggak? Jadi 12 Iya. Ya. Jadi dari kejadian ini kita mengetahui oh iya ternyata secara rumus yang betul-betul itu lebih mendekati gitu ya. Oke. Jadi ada beberapa kendala itu mungkin di tadi nariknya tidak persis di tengah-tengahnya ya, di tengah-tengahnya ini yang Bapak tunjukkan ini dan titik puncak ke sini enggak persis atau bisa jadi rusuk-rusuknya ini tidak 12 bisa 12 lebih dan sebagainya. Paham ya nak ya? Oke paham? Paham Pak. Ya, paham. Good. Terima kasih. Sekarang kita ke siapa yang belum lagi? Melisa, silakan Melisa untuk prismanya dibuka. Oke Pak. Sebentar. Bapak spotlight dulu ini. Oke, spotlightnya. Biar nampak. Ini Pak. Ya, silakan. Rumus volumenya prisma segitiga yaitu luas alas kali tinggi, di mana luas alasnya segitiga, jadi alas kali tinggi segitiga dibagi 2 dikali tinggi prisma. Oke. Baru jadi secara volumenya bagaimana? Luas alas kali tinggi ya, karena alasnya berupa segitiga, maka muncul setengah tadi, betul ya? Gitu Melisa? ya Pak. Ya. Baru alasnya itu 5 cm ini. Baru setelah saya hitung tinggi segitiganya yaitu 9 cm dibagi 2 hasilnya yaitu 22,5 dikali tinggi prisma. Melisa maaf, kamu tunjukkan tinggi segitiganya tuh. Coba praktekkan ngukur tinggi segitiganya biar kawannya tahu. Sebentar Pak. Kawannya tahu nanti. Oh ini loh tinggi segitiga. Jadi enggak ini. Itu ya. Dari ujung ini jadi segitiganya tuh ya. Oke. 9 cm tinggi segitiganya. Baru setelah dikali sama tinggi prismanya menjadi 292,5. Itu volumenya Pak. Oke ya. Jadi kalau Bapak bantu untuk ini, oke, untuk perhitungannya. Jadi prisma yang dibuat Melisa ini prisma segitiga ya, karena alasnya berupa segitiga begini ya. Oke, begini. Tadi sisi alasnya tadi berapa? 5 ya? Berapa tadi? Iya Pak. 5 ya. 5. Sekarang 5. Ya. 5. Terus tingginya adalah 13, betul? Tinggi. Betul. Tinggi prismanya 13. Ya, betul. Tinggi segitiganya 9. Tinggi segitiganya ini 9. Iya kita Pak. Lihat, ya. Ini alasnya 5 semua. Iya Pak. Oke, kita cek benar nggak tingginya itu 9 ya, kita cek. Ya, misalkan ini A, B, C, ini D, E, F, ya kan? Ini 5. Ini anggaplah O di sini ya. Berarti tingginya adalah OC, ya nggak? Oke. Akar dari, kalau secara rumus bagaimana? Ayo, ada yang tahu? Luas. Berapa? Ini kan segitiga ABC ya, Bapak pisahkan ya. A, B, C. Nah, ini fokus ke yang Bapak gambar terakhir. Ini.
ABC, yang ini kan 5 ya. Yang ini OB berapa OB? Ada yang tahu? Pak, maaf Pak, saya nggak bisa lihat gambar yang Bapak gambar. Iya, nggak nampak Pak di Nggak layar. ada Pak di Oh, layar. maaf. Mati Pak kameranya. Sebentar. Oke. Kenapa? Lupa kita di share screen. Nampak Pak. Ada Pak. Oke ya. Nah, tadi setelah diukur tinggi segitiganya, diukur tadi 9 cm ya. Oke, ini 5. OC-nya berapa OC? Ini OC-nya kan tinggi segitiga ya. Berapa? Ada yang tahu? Berapa, Nak? Tadi tinggi segitiga 5 kuadrat. 5 kuadrat dikurang OB-nya kan setengah ya? 5 bagi 2 Oh ya? iya, OB-nya setengah. 2,5. 2,5 kuadrat. Jadi berapa nih? 25 dikurang 25 kurang 25/4. 2,25. Berapa? Iya, 6,25 Pak. 6,25 ya. Oke. Iya. Iya Pak. Oke, jadi berapa nih? Akar dari berapa? 18,75. Oke. Kalau 18,75 kita bikin secara ini spotnya 4,33. 4,75 ya. 75. 4,33. Yes, 4,33. Nah, tadi ngukurnya kok bisa 9 tadi, Melisa? Gimana ceritanya? Melisa. 4, Iya Pak, salah. nah, tadi ngitungnya di mana itu? Berarti posisi ngitung tingginya ini ya? Dari alas segitiga itu ke puncaknya Pak, saya hitungnya. Iya, hati-hati ya. Jadi tinggi segitiganya itu dari CO itu. Coba kamu hitung ulang, tunjukkan lagi ke kawannya yang ngitung yang benar. Coba buka kameranya biar Bapak spotlight. Oke. Nah, coba yang benar, coba tingginya yang diukur. Khusus yang alasnya dulu, segitiga alas baru tinggi, kasih tingginya berapa? Pakai penggaris. Tingginya jadi itu 5 cm kan. Nah, sekarang tinggi dari segitiga itu berapa? Kalau secara ini sebenarnya berapa itu? 4, berapa? Masih mute. Melisa, Dari alas kan Pak? Ya, 9. Loh, mana? Kok bisa 9, aneh? Tunggu dulu. Jangan-jangan itu bukan alasnya berupa segitiga 5 cm kan? Coba segitiganya gimana? 5 cm, coba tunjukkan. Oh iya Pak, salah 10 Pak. Itu. Sorry Pak, sorry. Nah, itu 10, betul. Kalau 10 masuk akal 9. Oke. Nah, itu kan 10. Terus yang ininya juga 10 juga kan? Ya enggak? Apa Pak? 10 juga kan segitiga itu semuanya sama sisi kan? Iya, 10. Ya, 10. Yes. Salah bilang. Benar, berarti jadi 9. Artinya kalau dia 5 pasti dia nggak mungkin tingginya lebih dari 5 ya. Oke. Good. Kita sudah tahu menghitung volumenya seperti tadi, anggaplah ini berarti tadi sudah dikoreksi 10 ya. 10 ya, 10 berarti luas alas kali tinggi. Luas alasnya kan setengah. Oh, maaf, hilang lagi ya. Bentar. Bapak screen lagi. Nah, ini ya. Karena berupa segitiga, luas alasnya kali tingginya tadi 13, tadi 10 kali tingginya 9 ya, untuk tinggi segitiganya. Iya, betul ya? Oke, jadi 10 bagi 2, 5 kali 9, 45 kali 13. Posisi Bapak 45 kali 13 berapa? 585 Pak. 580 cm. Nah, jadi 585. Jadi tadi
seumpama diisi apa? Aqua sedang, ya, aqua sedang, prisma yang dibuat itu sudah bisa mencukupi. Oke. Ya. Itu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Pak. Oke. Yuk. Berarti Pak, tadi kan ada yang hadian itu. Berarti kalau diagonal bidang yang kita cari itu berarti A akar 2 ya Pak? Yes. Tuh. Kalau diagonal ruang A akar 3. Yes. Untuk kubus. Ya, hati-hati. Ini ada syarat dan ketentuannya. Ya. Selain itu ya menggunakan biasa. Jadi Pak, walaupun misalnya diagonal ruang mungkin bangun ruang yang lain itu tetap sama ya? Kita bagi 2 aja ya? Maksudnya? Nah, ini diagonal yang mana tadi nih? Bapak kan tadi bilang itu hanya berlaku untuk kubus dan balok ya. Berarti untuk bangun ruang yang lain kalau misalnya dia diagonal bidang gitu kan, terus kita mesti mencari Pitagorasnya itu dibagi 2 aja, nggak perlu akar 2 atau akar 3 gitu. Menggunakan Pitagoras intinya. Ya, jadi gini ya, Bapak ulang lagi. Bapak buat lagi. Nah, seperti ini, seperti kubus. Ya, kubus. Kenapa kok kubus ini dia akar 2? Karena dia rusuk-rusuknya sama, ya, asal muasalnya. Jadi ketika di sini misalkan A, di sini kan A akar 2, ya nggak? Asalnya dari mana? Ini kan persegi gitu, bangun persegi. Cuma digambar, ketika digambarkan kelihatan bukan persegi, betul nggak? Ya. Tapi ini sebenarnya sejatinya adalah persegi. Jadi di sini A, ini A, terus di sini adalah akar dari A kuadrat tambah A kuadrat, kan jadi gitu ya. Jadi A kuadrat tambah A kuadrat 2A kuadrat. Nah, akar dari A kuadrat A akar 2. Nah, seperti itu. Namun kalau ininya berbeda ya lain lagi. Jadi ini misalkan ini berbeda. Ini kayak balok ya. Alas balok nih. Misalkan di sini 10, misalkan ini 5. Ya tidak A akar 2 lagi, tidak. Paham nggak? Paham ya? Paham, Pak. Jadi sini ya udah hitung sini 10 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Pak, apakah selalu tambah? Tambah kalau dia rusuk yang dicari adalah yang miring. Cuma nanti akan jadi kurang apabila rusuk yang dicari adalah sisi tegaknya. Salah satu sisi tegaknya. Paham ya? Oke, sampai sini ngerti? Paham, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. 100 tambah 25, jadi 125. 125 kan jadi berapa? 25 berapa? 5 kali 25 ya. Jadi 5 akar 5. Oke. Begitu. Jadi kenapa Bapak bilang tergantung untuk yang bangunan lain, tergantung. Kadang bangun balok yang lain seperti tadi itu yang ditunjukkan ada yang lebar dan tingginya sama. Nah, untuk lebar tingginya kan otomatis sama ya, tergantung gambarnya. Diagonal di situnya sama. Karena diagonal bidang itu kan banyak. Masing-masing sisi kan punya diagonal bidang pada balok, ya enggak? Oke. Nah, jadi itu menurut Bapak. Tapi intinya yang tidak lepas adalah menggunakan teorema Pitagoras. Sampai sini ngerti? Ya. Ngerti, Oke. Pak. Sekarang kita menuju ke Liska. Halo Liska. Masih ada ininya? Iya, Pak. Nah, coba kita ingin mencari luas permukaan sekarang. Nah, luas permukaan. Silakan Liska tunjukkan luas permukaan kubus. Coba. Untuk kubus. Spotlight dulu. Halo, Pak. Halo, ya, buka kameranya. Ya, mana ininya? Kalau Liska tadi termasuk yang ini ya, udah Bapak catat kan? Belum, Pak. Oh, belum. Oh, maaf ya, sekalian lah itu. Liska, silakan. Itu yang kubus gimana tunjukkan. Nah,
Tuh, Iya. kubus tuh. Aduh. Ya, silakan berapa Bentar, itu? Ini yang muncul di kamu, wajah kamu loh itu. Iya, Di tempat bentar, Pak. kawan-kawannya. Aduh, udah bisa. Bentar ya, Pak. Siap-siap Nurul Hasanah ya. Oke, ya. Oh, itu berapa rusuknya? 11 cm, Pak. Ini saya dari stick. Oke, dari stick 11 cm ya, Liska. 11 cm. Nah, berapa luas permukaannya, Liska? Permukaan. Aduh, saya deg-degan. Oke, bantu yang lain angkat tangan. Siapa yang tahu menghitung luas permukaan, angkat tangan. Sisi ya, Pak. Ya? 726 ya, Pak. 726. Wah, Bapak yang angkat tangan dulu, Hadian dulu nih. Wah, Hadian, coba. Hadian. Sisinya berapa tadi, Pak, katanya? 11 cm. LP itu 6 kali sisi kali sisi. 6 kali 11 ya, Pak? 6 kali 11. Sisinya. Kali 11. Baru 66 kali 11. 6, 12, 726. Yes, 726. 726, Pak. Oke, Liska. Iya, Pak. Sekarang sudah nggak dagdikduk kan? Ini sudah spot lagi ke ya, jadi pertanyaannya sekarang, Liska, kenapa kok kali 6 gitu loh? Ayo, Liska. Jawab. Liska. Karena sisinya ada 6 ya, Pak. Yes, betul. Karena sisinya ada 6. Bisa tunjukin 6-nya itu? 6 sisinya ada di mana? Coba tunjukin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, good. Jadi 6-nya itu muncul karena ada 6 sisi gitu ya. Seumpama ada 8 sisi atau berapa sisi, ya udah 8 gitu. Paham ya? Oke, jadi rumus itu sebenarnya berangkat dari kenyataan. Nah, itu yang mau Bapak tunjukkan kan. Oke, terima kasih Lisma. Siapa yang belum? Liska, Pak, bukan Lisma. Sorry, Liska. Iya, Pak, makasih, Pak. Ya, terima kasih. Sekarang Bapak spotlight untuk Nurul Hasanah. Iya, Pak. Ya, silakan. Tunjukkan yang balok, luas permukaan balok, Nurul. Ya, bentar, Pak. Ini nggak mau dipencet. Ini, Pak. Ya, oke. Rumus luas permukaan balok 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Ya, Pak. Ya, betul. Berat. Gimana ngitungnya? Bentar ya, Pak, dihitung. Berarti 2. Pertanyaannya gini, Nurul. Kenapa kok bisa ada 2, muncul 2? Kenapa? Karena panjangnya ada panjang. Karena masing-masingnya itu ada 2, Pak, gitu ya. Masing-masing, ya, pasangannya, ya kan? Jadi ada 2 pasang, ada pasangannya. Coba kamu tunjukkan pasangannya, kan ada 3 pasang tuh. Pasangan yang pertama, apa? Maaf ya bagi yang jomblo. Yang panjang, gini. Panjangnya yang pertama ini berhadapan dengan yang ini. Ya, terus yang lebar pertama yang ini sama ini. Kiri, oke. Tuh. Terus panjang yang kedua berpasangan dengan yang ini. Atas sama bawah, ya. Oke, ya. Terus jadi itu berhadapan. Ya. Terus yang tingginya ini dengan ini sama ini dengan yang ini. Ya, betul ya, Pak? Itu ada, salah ya? Betul. Jadi ada pasangannya, dari ada bagian kiri, bagian kanan, atas, bawah, ya kan? Depan sama belakang. Iya. Itu ya. Oke. Ya. Jadi dia munculnya 2 di situ. Jadi 2, buka kurung P. Sebenarnya kan 2 PL, 2 PT, sama 2 LT, ya enggak? Karena dia kan masing-masing sisinya itu kan ada PL yang bawah, ada PT yang atas, ya kan, yang ditunjukkan tadi Nurul,
ada LT yang samping kanan, samping kiri kali 2. Makanya muncul itu. Oke, paham? Yang lain paham ya? Nak? Paham ya? Paham, Pak. Paham. Oke, kita lanjut lagi. Siapa yang belum dipanggil? Yuando ya? Oke, Yuando sudah? Ya, silakan Yuando. Belum, Pak. Oke. Luas permukaan limas. Nah, loh. Ini dia. Tinggal satu lagi luas permukaan. Tuh. Kayak mana tuh luas permukaan limas? Sebentar, Bapak spotlight ke kamu ya. Spotlight dulu. Dan langsung nampak di layarnya kawan-kawannya. Oke. Permukaan limas atau prisma, Pak? Apa itu? Yang kamu pegang itu apa? Prisma segitiga. Ah, yaudah, itulah luas permukaan yang kamu pegang aja, biar nggak kemana-mana. Oke. Rumus luas permukaan prisma segitiga itu 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Yes, good. Ceritakan kenapa kok 2 kali luas alas? 2 kali luas alas karena alasnya ada 2, Pak, ini. Ya, alas sama atap ya. Nah, istilahnya atap itu ya. Alas. Oke. Jadi dia kan sama. Jadi dalam prisma kan wajib sama, alas sama atap wajib sama. Terus lagi, nah kenapa kok muncul keliling gitu ya? Kenapa muncul keliling? Nah. Oke, coba Bapak bantu ya. Tahu saya, Pak. Oke. Jadi biarnya rumus itu biar tahu asalnya dari mana sih, ya kan? Kalau tadi seperti Liska tadi, yang bilang tadi Liska, untuk balok tadi kan dua panjang lebar, 2 panjang tinggi, sama 2 lebar tinggi, karena dia ada 2 pasang ya. Nah, untuk yang prisma yang dipresentasikan Yuando ini tadi, ya, ada luas permukaannya adalah luas permukaannya 2 kali luas alas. Paham ya, karena ada atas sama bawah. Nah, tadi Yuando ada bilang keliling. Nah, keliling alas kali tinggi katanya. Oke, Bapak bantu ya. Ini kalau misalkan kita bedah ya, Bapak kasih warna dulu. Ganti. Jadi kalau Bapak bedah, ini kan begini jadinya. Oh, jadi tetap. Nah, jadi begini kan ketika dibedah, paham nggak? Ya nggak? Jadi ini tingginya berapa? Tadi Yuando? Bapak? Tinggi prismanya berapa? Tingginya 18. 18. Terus 18, terus alasnya berapa? 20, Pak, yang ininya. 20. Oke. Oh, kok lebih besar nih? Coba ulangi. Tadi di catatan Bapak, Yuando itu prismanya itu tingginya 20. Betul nggak? 20 cm. Terus alasnya 15. Betul gitu? Betul Yuando? Enggak, Pak. Alasnya 10. Betul? Tingginya 20. Oh ya, alasnya 10. Oh, alasnya 10. Nah, ketika ini 10, ini kan juga 10, ini 10. Nah, 10, ini 10, 10, 10. Nah, ini otomatis kan keliling, ya nggak? 10 tambah 10 tambah 10 kan keliling jadinya. Paham? Paham nak yang lain? Kenapa itu kok muncul keliling? Ketika dia dibedah, tegak, dibuka seperti ini. Nah, itu yang alas ini kan di 10, 10, 10 baru atasnya 20. Gitu loh. Sehingga jadi 2 luas alas tadi kelilingnya adalah 30 kali 20. Itu berapa? 600. Yang ini alasnya tadi berupa segitiga ya. Setengah kali alasnya 10. Tingginya berapa? Yuando bisa diukur tinggi segitiganya? Tinggi segitiganya, Pak. Hati-hati, ada 2 nih, ada tinggi prisma, tinggi segitiga, jangan tukar ya. Ini tinggi segitiganya, Pak. Betul. Berapa? 9 atau 8?
17 Pak di sini. Berapa? 17. Loh, tunggu dulu. Tinggi segitiganya loh. Iya, Betul kan nggak? ini Pak. Itu Pak. 17. 17. Berarti alatnya berapa? Itu 10-10 semua nggak? Yang segitiga yang menjadi alat. Coba berdiriin. Segitiganya berapa? Ini Pak segitiganya. Yang segitiganya berapa? Itu 10. 20 Pak. 20. Terus yang rusuk satunya lagi segitiganya coba. Ini nih, anggaplah ini Bapak bantu ya. Bapak bantu ya. Ini kan ada segitiganya nih. Kan gitu ya. Ya, Yuando. Ya, Ininya 20, betul ya. Terus yang sebelah sini Ya. berapa? Bentar ya Pak. 20 juga. 20. Yang sebelah sana? Yang sebelah sana. Ini Pak 20 juga. 20. Oke, jadi 20. Jadi di sini alat ada 20 kali tadi sekitar 17 kan? Nah, baru betul nih kalau seperti ini. Ya, itu. Habis duanya. Jadi 20 ini 340 ditambah 600 ini sama dengan 940 cm persegi. Oke ya, tadi diukur 17 ya. Nah, kalau secara rumus ini kan akar dari ini kan 20 ya, berarti 20 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. Jadi 400 dikurangi 100 sama dengan akar 300. 10 akar 3. Nah, kita lihat 10 akar 3 itu berapa sih? Ya. 10 akar 3, ini akar 3 ya. Square dikali 10. Tereng. 17, betul. Jadi kalau persisnya 17,3. Ya enggak? Tapi yang dihitung tadi sama Yuando 17 ya. Betul Yuando? Iya Pak 17. Oke. Kalau secara presisinya, kalau tepatnya itu 10 akar 3 atau 17,3. Sekian. Oke, terima kasih Yuando. Kita balik lagi ke laptop. Nah, ada satu lagi yang belum tentang luas permukaan limas. Nah loh. Ini siapa ya yang belum? Saya belum, Pak. Oh ya, Anastasia, pas nih. Iya. Ya, silakan Anastasia, tunjukkan limasnya. Nah, Bapak spotlight dulu. Hati-hati nanti gambarnya langsung spotlight ke Anastasia ya. Oke, silakan Anastasia. Ya, oke. Untuk limas, bagaimana luas permukaannya? Yuk. Anastasia? Masih mute? Oh iya, maaf Oke, Pak. Yo. Limas saya 5 segi 4. Limas ini bisa dihitung dengan luas alas ditambah luas selimut. Nah, yang pertama kita hitung dulu luas alas. Tadi saya menggunakan ini limas, saya buat panjang sisi alasnya itu 10. Nah, ini berbentuk persegi. Jadi 10 kali 10 sama dengan 100. Yes, terus? Kita dapat luas alas, kita butuh luas selimut. Di sini selimut berbentuk segitiga. Jadi kita harus menghitung luas segitiganya dulu. Baru nanti kita kalikan 4. Kenapa kali 4? Nah, karena ada 4 sisinya, Pak. Ada 4 sisi segitiga di selimutnya. Betul. Ya, jadi kita harus hitung dulu. Saya perlu nunjukin perhitungannya gitu ya, Pak? Kurang terang kalau dari sini. Enggak apa-apa, nanti Bapak simulasikan lewat sini ya. Oke. Oke. Jadi ini kan sisi tegaknya tadi saya buat 20. Lalu alasnya ini 10. Kalau kita hitung secara Pitagoras, nanti tingginya menjadi 5 akar 15. Jadi kita bisa menghitung si luas selimutnya dengan 4 dikali setengah
dikali 10 kali 5 akar 15. Jadi kita bisa dapat 100 akar 15. Nah, jadi kita tambahkan 100 akar 15 sama 100 tadi. Karena ini akar satunya, jadi kita tidak bisa langsung tambahkan. Jadi kita bisa sederhanakan saja. Jadi 100 dikali 1 tambah akar 15. Oke, good. Ya, jadi Bapak mensimulasikan apa yang dijelaskan Anastasia. Tadi kan begini ya, bisa lihat layar ya Anastasia. Nah, dan luas alasnya ya Bisa, berupa Pak. persegi. Tusuknya berapa tadi? Iya, 10 Pak. ya? 10 ya? Iya, Pak. Jadi luas alas, ya kan? Dia tidak kali 2 karena cuma satu alasnya ya pada 5. Oke, terus kemudian ditambah 4 kali. Jadi kalau misalkan dia dibuka begini ya. Nah, tereng, 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 kan gitu ya. Nah, jadi ada 4 dan ini luasnya sama. Makanya dibikin 4 kali gitu ya. Luas. Nah, ini kan tadi 10. Ini tadi berapa, Anak? Sininya? Usuk miringnya berapa? 20 cm. 20. Ini kan 20. 20 ya enggak? Berarti kita mencari tingginya yang sini. Yep. Oke. Nah, tingginya yang sini kalau diukur secara langsung berapa itu, Anastasia? Tadi saya dapat 5 akar 15, Pak. Enggak, yang diukur secara langsung. Oh, kalau secara langsung, sebentar, Pak. Nah, coba. Sekitar 19,4, Pak. Nah, 19,4. Oke. Tinggi diukur kan 19,4. Nah, kalau secara rumus ini kan jadi berapa? 20 kuadrat dikurangi 5 kuadrat ya enggak? Akar ya. 400 dikurangi 25. 375 ya. 375 itu kalau secara hitungan akar, nah, itu Bapak tunjukkan di program Excel kan bisa ya. 375 SPRT ya. Tetap 19,36 sekian. Panjang nih ya. Persisnya itu ya, kalau mau dihitung pakai mili lagi itu kan 19,364 dan seterusnya. Kalau di fisika kan mikrometer group atau apa itu, mili apa yang jangka sorong atau apa ya, itu baru kelihatan persisnya ya. Oke, jadi di sini 4 kali ini kan berupa segitiga, makanya muncul ini ya, muncul setengah kali alas kali tinggi, 10 kali 19-an lah ya. Oke, baru dihitung. Paham yang lain? Nanti ini bisa dilengkapi di catatannya masing-masing ya. Dan kalian bisa taruh di kelas notebook. Oke, sudah? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, oke, kita sudah di bagian penghujung. Wah, nggak kerasa nih, udah mau habis nih. Oke. Ya, Mariam, ada pertanyaan? Pak, ini mengenai tugas, kan masih ada tugas video ya, Pak? Betul. Tugas videonya itu Bapak bilang kan kemarin itu menjelaskan secara singkat unsur dari bidang apa sih bangun ruang yang kita buat. Betul. Itu maksudnya kayak kita jelasin mana diagonal ruang, diagonal bidang, gitu ya Pak? Ya, betul. Terus ya? Pak, saya ini Pak, kayak kan kalau saya bikin videonya 7 menit berapa detik gitu kan Pak. Itu susah diupload gitu Pak. Boleh nggak ya saya kirim lewat ini Google Drive atau apa gitu? Bapak ajarkan bagaimana cara menguploadnya ya. Oke. Dia terlalu besar gitu Pak. Uploadnya gampang kok dari sini. Ketika ya ini kan kelas 24. Buka timnya kalian masing-masing ya. Terus menuju ke grup yang Bapak itu tadi, yang khusus Bapak, itu khusus penugasan. Nah ya. Nah, ini dia. Buka general, sudah. Oke. Setelah buka general, yang diupload di penugasan ini cukup screenshotnya aja, screenshot video kalian gitu loh. Ya. Oke, yang ditaruh di ini memang ini untuk penugas ini nggak diizinkan untuk terlalu banyak ya. Nah, ini hanya screenshot saja. Namun kalian nanti menguploadnya di sini. Kan general sudah ya. Habis itu pilih file.
Sudah? Oke. Nah, setelah pilih file, pilihlah tugas kerangka bangun ruang. Tarang. Sudah? Nah, baru pilih kelas kalian. Stop. Sudah deh, drag file here. Ya, atau upload atau drag ke sini filenya, selesai. Paham, Nak? Nah, itu nggak berat Pak, itu. saya udah coba Pak di ini apa sih di Teams Bapak, tapi nggak bisa. Saya coba di Teams lain bisa Pak. Maksudnya di sini kan? Di file enggak kan saya kan coba di ini kan Pak yang kayak Bapak ini di general terus file ini Pak 4. Tapi dia kayak nggak bisa nge-upload gitu Pak. Tapi saya coba kayak di grup lain gitu, saya bikin grup itu bisa. Makanya saya bingung jadi kayak gimana mau pengumpulannya. Oh gitu, gini aja. Kalau begitu cara yang kedua, ini aturnya bisa di sini ya. Kalau begitu cara yang kedua ini ya. Pertama buka office.com dulu, office.com. Ini ada 29 WhatsApp. Ya. Buka office.com. office.com. Ya. Sudah? Habis itu buka OneDrive-nya. Ya, OneDrive. Oke, buka OneDrive. Nah, OneDrive ini kayak Google Drive-nya kalau Google ya. OneDrive. Nah, setelah OneDrive nanti kan ada email atau apa ya. Kalian upload, baru kalian share ke Bapak. Anyone with link can view, ya gitu. Gitu ya. Halo, Nak, bisa dipahami? Oke, Pak. Ya, Oke, jadi Pak. kan nanti kan ada di OneDrive nih. Kalau OneDrive gampang nih cepatnya. Cuma dicoba dulu cara yang pertama itu seperti filenya. Artinya gini aja Nak. Di screenshot video kan Bapak akan lihat screenshot videonya kalian tuh nampak, oh ini sudah bikin video, sehingga Bapak tinggal mencari linknya. Ya. Linknya juga bisa ditampilkan kok di penugasan juga bisa. Oke. Nah, kan dia ada ini bisa tambah link, bisa tambah foto. Kalau video jangan di penugasan itu ya. Taruh di file tadi yang seperti kata Bapak, general, pilih file, tugas kerangka, itu bisa lah. Insya Allah bisa. Mungkin jaringannya. Bapak, saya mau. Ya, silakan. Pak, berarti kalau misalnya udah ngumpul linknya di penugasan, perlu upload videonya lagi nggak Pak? Atau nggak perlu? Nggak upload perlu. Video Karena linknya sudah ada. Kalau linknya sudah ada kan Bapak tinggal buka dari situ. Cuma Baik, pengaturan Pak. linknya hati-hati ya. Harus share-nya jangan sampai share-nya harus anyone with link can view. Nah. Iya Pak. Iya Pak. Paham ya? Iya Pak. Nah, gitu. Kayak di Google Drive lah. Kalau kalian hanya ngirim linknya itu aja ya Bapak nggak bisa buka kan kecuali kalian yang punya akunnya kan gitu. Paham Nak? Oke. Paham Pak. Terima kasih. Paham, Pak. Sekarang kita foto penutupan dulu. Ini siapa ya? Silakan buka Bapak. kameranya. Muhammad Rizky hadir, Pak. Adakah yang kelewatan? Bentar Bapak dulu. Saya Pak. Rizky Febrian Pak bertiga Pak. Bentar ya, bentar. Tunggu dulu. Buka kameranya tadi yang merasa hadir telat berarti itu ya. Hitungannya telat ya. Atas nama Rizky Muhammad Rizky, Pak. Bentar. Bapak lihat absen dulu. Absen. Rizky Febriansah. Mana orangnya? Buka kamera. Oke. Hadir telat. Terus siapa lagi? Muhammad Rizky, mana orangnya? Buka kamera Nak. Buka kameranya. Belum muncul di tempat Bapak. Udah, Pak. Mana? Itu Pak, paling pojok kanan, Pak.
Di Mana? kursi kolong pojok. Oh ini baju warna kuning. Ya Pak. Oh ya oke. Oke, Muhammad Rizky, HT. Oke, dah. Kita foto bersama dulu. Oke, satu, sebentar Bapak ini. Oke. Ayo semua, biar full. 1, 2, 3, ya. Coba kasih di chat, tolong chat. Oke. Ada lagi yang belum muncul, yuk. 3. Bapak, 1, 2, 3. Oke. Pertanyaan ini mudah-mudahan bermanfaat dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.